Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Heru Herawan dari Saguling. Saya mau bercerita tentang seorang yang tidak punya mendapatkan bewara yang begitu megah lah, begitu megah. Ada ceritanya, ada seorang bapak-bapak yang kaya raya. Nah, dia membuat bewara di suatu saat. Dia kalau meninggal, ada nggak ya yang sanggup menemani mayat saya dikubur? Ternyata ada gitu, seorang penebang pohon yang mempunyai kampak. Ceritanya kampak lah. Kalau melihat si bapak tukang kampak itu mendengarkan bewara itu, sangatlah gembira, dia semangat gitu. Semangat. Pas ketika mendapatkan informasi itu, langsung semangat gitu. Dia karena merasa tidak punyalah, ingin segala punya gitu, ingin mempunyai harta yang banyak, yang lebih gitu. Begitu bewaranya sudah dikabarkan, siapa yang sanggup untuk menemani mayatku pas ketika aku meninggal, setengah hartanya telah dikasihkan kepada si tukang kampak itu. Si bapak itu siap menerima tawaran yang ditawarkan si bapak kaya itu. Pak, saya sanggup gitu, kata si penebang pohon itu. Saya sanggup untuk menemani mayat bapak pas ketika meninggal bapak. Nah, suatu saat terjadilah si bapak kaya itu meninggal. Si tukang kampak itu bersedia siap menemani mayat itu. Malam pertama di alam kubur, si bapak itu melihat seseorang yang datang, yaitu malaikat ya. Malaikat datang menuju tukang kampak itu. Lalu bertanya si tukang kampak, loh, kok gak datang sama si mayat itu ya, malah datang sama saya. Pas ketika dia datang, langsung malaikat itu bertanya kepada si bapak itu tentang kenapa si bapak ada di sini. Nah, berceritalah dari situ. Si bapak tukang kampak itu bercerita kepada malaikat, ya, saya seorang tukang kampak yang menginginkan harta si bapak kaya itu. Lalu sudahlah, pulang lagi si malaikat, kembali lagi. Malam kedua datang lagi, loh, kok bapak masih di sini ya? Iya, karena saya sudah sanggup menemani selama 7 hari di sini. Lalu malaikat bertanya lagi kepada si bapak, apa sih pak yang diinginkan oleh bapak? Kata malaikat, aku menginginkan harta si bapak kaya itu. Di rumah sudah punya istri atau anak? Ya, saya mempunyai 1 kampak, 1 anak, 1 istri, 1 gubuk. Pas itu pulang lagi si malaikat. Sudah. Malam ketiga dia bertanya lagi kepada si bapak tukang kampak itu, kok bapak masih di sini? Iya, saya sanggup selama 7 hari menemani si bapak ini. Karena apa? Menginginkan harta dari si bapak kaya itu. Kerja apa sih pak? Saya seorang penebang pohon liar gitu. Tanya malaikat, apakah itu tidak ada yang memilikinya? Tidak, kata si bapak tukang kampak, karena ini pohon liar yang tidak ada yang memiliki. Tanya malaikat, oh iya, tapi pas malaikat bertanya lagi, apakah yakin bahwa kampak itu tidak akan ada pertanggungjawabannya? Lalu jawab si tukang kampak itu, ya, pasti ada gitu, pasti ada pertanggungjawabannya. Apa gitu? Ya, sebagaimana saya mempertanggungjawabkan keluarga saya gitu. Ya, mungkin kalau di suatu saat nanti ada pasti pertanggungjawabannya. Lalu pulang lagi si malaikat. Datang lagi, bertanya lagi. Pas malam ketujuh ya, malam terakhir, si bapak tukang kampak itu ditanya lagi sama malaikat, apa yakin pak, bapak seorang penebang pohon yang tidak ada yang memilikinya? Ya, tanya si bapak tukang kampak, bukannya Allah telah memiliki semua yang ada di dunia? Lalu berpikir, oh iya ya. Lalu berpikir si bapak tukang kampak itu, saya punya kampak 1, begitu banyaklah pertanyaan buat saya. Saya punya kampak 1 saja sudahlah begitu bertanya-tanya malaikat kepada saya. Sadar bahwa si bapak penebang pohon itu kalau memiliki harta yang banyak, pasti saya akan lebih lambat masuk surganya. Karena apa?
Ya, dihisab satu kampak pun juga begitu lamanya gitu ya. Subhanallah, ya Allah, berpikirlah si bapak tukang kampak itu. Lalu di akhir perjanjian si bapak itu siap beres tugas selama 7 hari menemani mayat itu. Pas ketika mau pulang, saudara-saudara si kaya itu sudah siap di atas, sudah mempersiapkan tentang hadiah untuk si bapak itu. Nah, keluarlah dari makam si bapak kaya itu. Lalu dia lari. Lalu anak-anaknya dan istrinya memanggil si bapak tukang kampak itu, "Pak, ini hadiah buat bapak yang telah bapak siapkan." Lalu menjawab si bapak tukang kampak itu, "Sudah saja ambil. Buat kalian saya tidak perlu itu." Wah, langsung subhanallah ya. Begitulah ceritanya. Kalau diambil dari hikmahnya, punya harta begitu banyak, pasti banyak hisabannya gitu. Berpikirlah si bapak itu untuk menyederhanakan keadaan, meskipun seorang yang tidak punya berpikir gitu, seandainya saja kalau kita sederhana tapi di suatu saat kita akan banyak, berlimpah dan mempunyai segalanya gitu. Kalau melihat dari hikmahnya itu mah, meskipun kita sederhana tapi pas di akhirat nanti kita banyak gitu, banyak seperti ya janji-janji Allah kepada kita ya, surga yang telah dijanjikan sama Allah, begitu indahnya ya. Tapi kebanyakan di zaman sekarang banyak yang memikirkan harta dan harta. Kenapa sih? Apakah tidak sadar bahwa mati itu tidak ada pertanggungjawaban? Mungkin dia sadar, tapi kalau melihat zaman sekarang kebanyakan biarin. Tapi alam yang akan dihadapi itunya belum sadar bahwa meninggal itu akan ada pertanggungjawabannya. Oke, dari itu mari kita renungkan ya. Hidup itu simpel, hanya berapa, kalau kita ambil ada yang umurnya 40 tahun ya, ada yang sudah meninggal, 60 tahun sudah ada yang meninggal, dan ada pula yang baru dilahirkan sudah meninggal ya. Tapi selama 40 tahun terus kita meninggal, nah disitulah kita akan dipertanggungjawabkan semasa hidup. Kita punya mobil, motor, rumah. Apakah kita tidak sadar itu bahwa harta yang kita miliki tidak akan dihisab di yaumil akhir? Nah, kalau gitu berarti semua yang kita miliki, meskipun sebesar biji jagung, pasti itu akan dipertanggungjawabkan. Tapi orang-orang di zaman sekarang mungkin belum sadar. Semoga aja yang sudah sadar semoga istiqomah. Manusia itu punya panduan pas semenjak lahirnya juga ya. Jangan semenjak lahir, sebelum lahir juga sudah diatur. Kenapa sih harus diatur? Ya, emang kita harus punya aturan. Kalau tidak punya aturan, bagaikan panah yang tanpa tujuan akan melesat kemana saja gitu. Kalau panahnya ada tujuan, yang memanahnya ada tujuan, pasti akan tertuju kepada yang dituju. Nah, melihat dari si tukang kampak itu, seorang yang miskin melihat dia kaya, dia ingin memiliki harta yang banyak seperti mobil, motor yang dia miliki. Tapi alhamdulillahnya si tukang kampak itu pas ketika mendengarkan dan siap tugas untuk mendapatkan setengahnya harta si bapak itu, dia sanggup, tapi yang bertemunya dengan malaikat langsung gitu. Ya mungkin itu sebagian hidayah ya untuk si tukang kampak itu. Berpikir mulai sadar bahwa mati itu ada pertanggungjawabannya. Sadar bahwa kita akan meninggal atau besok atau lusa, yang dia pikirkan hanyalah harta dan harta gitu. Tapi pas ketika mendapatkan hikmah dan hidayah itu, baru sadar gitu. Oh iya ya, jangankan kampak, anak istri juga sudah pertanggungjawaban sebagai suami yang telah mendidik dan menafkahinya gitu. Hasil apa yang telah dikasihkan kepada anak kita, hasil apa yang telah dikasihkan kepada istri kita, harus benar-benar halal gitu, dan benar-benar ya bahwa itu yang dikasihkan kepada anak istri kita
hidup tanpa peraturan ya pasti hidupnya memikirkan harta dan harta. Tapi kalau hidup punya aturan, ya pasti yang dipikirkannya harta dipikirkan dan akhirat yang akan dipertanggungjawabkan dipikirkan juga gitu. Seandainya kalau anak istri kita tidak dididik, tidak dikasih peraturan yang baik, apa jadinya? Apa gimana nanti gitu. Sedangkan saya sebagai suami gitu ya, si tukang kampak itu sebagai suami yang mengatur semuanya di dunia, tapi tetap yang mengatur hanyalah Allah. Apa sih aturan kalau buat manusia? Yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai panduan hidup. Kalau melihat surat Al-Baqarah surat 2 ayat 2, dalikal kitabul la raiba fihi hudan. Kitab ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita sebagai manusia yang harus mengikuti aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar gitu bahwa Al-Qur'an itu adalah panduan gitu ya, panduan. Kalau yang mengikuti panduan sama yang tidak mengikuti panduan pasti berbeda gitu. Yang mengikuti akanlah selamat, yang tidak mengikuti akan celaka gitu. Kalau melihat panduan dan mengikuti panduan bakal selamat, ya begitulah. Kalau orang yang mengikuti panduan akan selamat gitu, yang tidak mengikuti panduan akanlah celaka gitu ya. Mudah-mudahan aja kita termasuk yang mengikuti panduan, amin ya rabbal alamin ya. Semoga saja yang belum sadar semoga disadarkan, yang sudah sadar semoga istiqomah. Meskipun melihat hanya sekedar dongeng ya, semoga menjadi inspirasi buat kita. Meskipun hanya mendengarkan dongeng, tapi yang bermakna bahwa hidup itu ada pertanggungjawabannya. Ya kita mari meningkatkan kesadaran diri gitu ya, meningkatkan kesadaran diri, mempertanggungjawabkan hidup. Kenapa sih kita selalu memikirkan harta dan harta gitu? Karena yang dipikirkan oleh umat sekarang, harta itu berupa benda-benda yang mewah gitu. Yang dipikirkannya harta itu adalah itu gitu ya. Tapi yang dia pikirkan bahwa rizki yang dia miliki itu begitulah banyak. Seperti kalau yang melihat dengan pandangannya, yang mendengar dengan pendengarannya, apakah itu bukan suatu rezeki? Itu adalah suatu rezeki yang banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa itu adalah rezeki yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu sih yang dipikirkannya adalah harta yang berupa materi ya. Banyak yang dia dapatkan tapi dia tidak sadari bahwa rezeki yang paling besar itu adalah titipan dari Allah. Tubuh kita juga sudah rezeki gitu ya. Seluruh anggota badan adalah itu rezeki yang terbesar dari Allah. Mari kita renungkan bahwa kalau orang sehat begitu nyaman kelihatannya, tapi kalau melihat orang-orang yang sakit begitu lelah, capek gitu. Tapi orang-orang mungkin ada yang dikasih ujian menjadi sadar, dikasih ujian malah tidak sadar gitu. Tapi ya alhamdulillah yang sudah sadar, semoga kita menjadi istiqomah. Yang belum sadar semoga cepat sadar bahwa hidup ini adalah tantangan. Meskipun berat hidup di dunia ini, tapi kalau kita berkaca ke alam akhirat lebih berat gitu. Kalau orang-orang yang tidak mengikuti panduan, kenapa gitu beratnya? Bayangkan saja kalau kita meninggal terus masuk alam kubur yang begitu mengerikan ya, dan begitu harta yang banyak, harta hanya membawa kain kafan. Terus begitu banyak harta yang kita miliki, yang dibawa hanyalah amal perbuatan. Harta juga dibawa yang disedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, itu akan dibawa. Begitulah, begitu indahnya hidup memakai aturan-aturan Allah.
Mari kita sadarkan dan mari kita renungkan ya, bahwa hidup ini hanyalah sementara. Tapi banyak orang-orang yang memikirkan hidup ini hanyalah seakan-akan tidak ada meninggal gitu ya. Kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah hanya sementara, yang abadi adalah di akhirat, itu lumayan gitu, lumayan menambah inspirasi dan support gitu buat saya khususnya sih. Tapi umumnya semoga menjadi inspirasi yang ada di sana gitu ya. Mudah-mudahan hidup ini hanyalah sementara, dan hidup yang akan datang adalah itu hidup yang abadi selama-lamanya. Tapi hidup yang abadi itu akan dipertaruhkannya sekarang gitu. Nah, mulailah mari kita sadar. Kalau yang suka-suka baca-baca gitu ya, suka baca-baca, bacalah Al-Quran dengan artinya. Baca-bacalah tentang sejarah-sejarah, tentang para nabi gitu ya. Banyak sih kalau melihat sejarah-sejarah. Ya, begitu menariklah hidup ini. Kalau kita sadar, tidak tidur. Ya, namanya orang tidur pasti diam gitu. Kalau orang-orang yang sadar mah ya bangun pasti gitu. Bangun, oh ya, saya diciptakan oleh Allah, terus Allah memerintahkan harus menjalankan perintahnya dan harus meninggalkan larangannya. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.